Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Selamat datang di channel ini. Sedikit cerita dari part sebelumnya. Sarah, yang memang sudah mempunyai pandangan aneh dengan pintu yang Pak Ahmad beli, perlahan mulai dapat gangguan dan teror dari penghuni yang katanya dari pintu itu. Mulai berupa mimpi buruk sampai bisikan-bisikan yang gak jelas. Oke, biar gak lama-lama, langsung aja kita masuk ke part selanjutnya. Pintu larangan part 2. Ayo mulai. Kowe sing gawa aku mrene. Saiki mencani aku. Mendengar suara itu, Sarah langsung membuka matanya. Dia duduk sambil menoleh ke kiri dan ke kanan untuk mengawasi sekitarnya. Tidak ada orang lain di kamarnya. Tapi dia yakin sekali tadi ada yang berbisik di telinganya. Suara wanita yang tidak dia kenal jelas sekali terdengar di telinganya. Dia menatap jam. Ternyata saat itu masih jam 3 pagi. Apa semua ini? Siapa dia? Tanya Sarah dalam hati. Sarah ingin sekali untuk melanjutkan tidurnya. Tapi rasa takutnya lebih besar daripada rasa ngantuknya. Dia terlalu takut untuk melakukan itu. Akhirnya Sarah memutuskan untuk keluar kamar. Karena biasanya jam segitu Mbok Minah sudah bangun. Sarah lalu keluar kamarnya dan menuju dapur. Benar saja, di situ sudah ada Mbok Minah yang sedang membersihkan meja makan. "Pagi, Mbok," kata Sarah, sekedar basa-basi. Sarah lalu duduk di kursi meja makan sambil memegangi kepalanya. Karena memang saat itu kepala Sarah terasa sakit dan berat. "Neng Sarah kok sudah bangun?" tanya Mbok Minah. "Iya, Mbok, lagi pengen bangun pagi aja," jawab Sarah sambil terus memegangi kepalanya. "Ada yang ganggu waktu tidur ya, Neng?" Kaget Sarah. Kok bisa Mbok Minah tahu apa yang Sarah alami? Mbok Minah lalu duduk di samping Sarah sambil menyodorkan teh hangat. "Tadi Mbok lihat ada yang berdiri di depan kamar Neng Sarah. Mbok kira itu Neng Desi. Tapi Mbok heran, tumben pagi-pagi Neng Desi pakai kebaya. Mbok panggil tapi diam saja. Terus malah masuk ke dalam kamar tamu," kata Mbok Minah. "Jadi itu siapa ya, Mbok?" tanya Sarah. "Mbok ndak tahu, Neng. Setelah Mbok susul ke kamar tamu, kok nggak ada orang di dalam." "Biasa, Neng. Mungkin penghuni lain di sini. Kalau memang dia cuma mau kenalan, cukup didimin aja, Neng," kata Mbok Minah. "Apa Mbok nggak ngerasa ada yang aneh setelah pintu itu ada di sini?" tanya Sarah. "Memang, Neng. Selama Mbok kerja di sini, belum pernah ada kejadian yang aneh-aneh. Tapi 2 hari ini setelah pintu itu ada di sini, Mbok sering ngalamin hal yang gak masuk akal," jawab Mbok Minah. "Gak masuk akal gimana, Mbok?" tanya Sarah. Mbok Minah lalu bercerita.
bahwa 2 hari yang lalu, tepatnya malam pertama pintu itu ada di rumah Pak Ahmad. Waktu itu seperti biasa Mbok Minah bangun jam 2.30 atau setengah 3 pagi untuk sholat malam. Pas Mbok Minah mau ambil wudhu, sekilas dia mendengar ada suara perempuan. Awalnya dia kira itu Bu Asih. Lama-lama kok suara itu seperti sedang menembangkan lagu Jawa. Dia perhatikan itu suara. Benar aja, suara itu berasal dari dalam kamar tamu. Mbok Minah berencana untuk memeriksa ke dalam. Tapi, setelah Mbok Minah tepat ada di depan pintu kamar tamu, suara itu berhenti. Mbok Minah langsung masuk ke dalam. Dan ternyata kosong. Gak ada seorang pun di sana. Di sini keluarga baik-baik. Kalau memang cuma mau kenalan, silahkan. Tapi jangan macam-macam, kata Mbok Minah. Gila Mbok Minah, berani bener. Mbok Minah lalu sholat di kamar tamu itu. Dia memang sengaja melakukan itu. Siapa tahu ada yang jawab atau interaksi lain di kamar itu. Tapi nggak ada apa-apa. Cuma tercium aroma bunga melati yang lumayan menyengat. Kejadian kedua yang dialami Mbok Minah terjadi kemarin. Waktunya hampir sama, yaitu pas Mbok Minah selesai melaksanakan sholat malam. Kurang lebih itu sekitar jam 3 pagi. Seperti biasa, Mbok Minah berencana bersih-bersih dapur. Selesai sholat, Mbok Minah lalu menuju dapur. Dan gak disangka-sangka di sana sudah ada Bu Asih. Bu Asih nampak sedang memotong-motong sesuatu. Dan posisinya itu membelakangi Mbok Minah. Pagi Bu, sapa Mbok Minah. Tapi Bu Asih gak ngejawab. Mungkin Bu Asih gak ngedengar sapaan Mbok Minah. Bu Asih terus fokus sama apa yang dia kerjakan, tanpa menoleh sedikit pun. Tanpa curiga Mbok Minah lalu memulai pekerjaannya. Mulai dari ngeberesin meja makan sampai nyapu. "Bok," kata Bu Asih. "Ya Bu," jawab Mbok Minah. "Bantu saya potong ini," kata Bu Asih. Bu Asih berbicara tanpa menoleh sedikit pun ke arah Mbok Minah. Dan tanpa curiga Mbok Minah mendekati ke arah Bu Asih. "Astagfirullahaladzim," teriak Mbok Minah. Mbok Minah kaget bukan main melihat apa yang dikerjakan Bu Asih. Ternyata yang Bu Asih potong dari tadi adalah, maaf nih ya, isi perutnya sendiri. Melihat Mbok Minah kebingungan, sosok yang menyerupai Bu Asih itu tertawa. Mbok Minah lalu mundur ke belakang Bu Asih. Tapi anehnya, kepala Bu Asih malah ngikutin. Kepala Bu Asih sekarang berputar menghadap ke belakang, mengikuti pergerakan Mbok Minah. Wajah Bu Asih pucat, matanya putih, dan dari mulutnya keluar cairan hitam. "Kurang ajar, rupanya kamu," kata Mbok Minah yang tampak marah. Sosok itu tertawa lagi. Sepertinya dia senang melihat Mbok Minah seperti tampak ketakutan. "Kalau mau ganggu saya saja nggak apa-apa. Tapi jangan keluarga ini," kata Mbok Minah. Mbok Minah lalu mengambil sapu lidi yang ada nggak jauh dari situ. "Pergi kamu," kata Mbok Minah sambil mendekati makhluk itu. Melihat Mbok Minah hendak mendekat, makhluk itu menghilang sambil tertawa. "Alhamdulillah,"
kata Mbok Mina. Dan kejadian yang ketiga adalah hari ini, saat Mbok Mina melihat ada yang berdiri di depan kamar Sarah. "Kok Sarah jadi takut ya, Mbok?" kata Sarah. "Sebentar lagi waktunya sholat subuh. Mbok mau ke musola. Dan Sarah mau ikut?" tanya Mbok Mina. "Iya, Mbok, Sarah mau ikut," kata Sarah. "Kita cuma boleh takut sama Gusti Allah, Neng," kata Mbok Mina sambil tersenyum. Sepulang dari musola, Sarah dan Mbok Mina sudah disambut sama Pak Ahmad, Bu Asih, dan Desi. Bu Asih nampak memeluk Tika. Sekilas mata Bu Asih nampak sembab, seperti habis nangis. Desi dan Pak Ahmad juga nampak tegang saat itu. Belum sempat Sarah bertanya, Bu Asih sudah bertanya duluan. "Sarah, semalam teman kamu nginep di sini?" tanya Bu Asih. "Enggak, Bu. Kalau ada teman Sarah yang nginep, pasti Sarah bilang ke ibu," jawab Sarah. Mendengar jawaban Sarah, Bu Asih, Pak Ahmad, dan Desi kaget. "Aduh Gusti, ada apa ini?" kata Bu Asih sambil menangis dan memeluk Tika. "Ada apa sih, Bu?" tanya Sarah yang mulai bingung melihat ibunya. Pak Ahmad lalu bercerita, kalau tadi mungkin beberapa saat setelah Sarah dan Mbok Mina ke musola, Bu Asih bangun. Dia kaget ngelihat Tika nggak ada di kamar. Bu Asih lalu membangunkan Pak Ahmad dan memberitahu kalau Tika nggak ada di situ. Sontak mereka keluar kamar untuk mencari Tika. Mereka memeriksa setiap ruangan sambil memanggil-manggil nama Tika. Tak lama tampak Desi keluar kamar. Dia sedikit heran kenapa kedua orang tuanya panggil-panggil Tika. Setelah dijelaskan sama Pak Ahmad kalau Tika nggak ada, Desi malah jadi ikutan panik dan mulai ikut berteriak memanggil Tika. Seluruh ruangan sudah mereka periksa. Hanya satu ruangan yang belum. Kamar tamu. Mereka bergegas menuju kamar tamu. Setelah sampai di sana, Pak Ahmad lalu membuka pintunya. Ternyata kosong. Tika nggak ada di situ. Bu Asih yang dari tadi nahan air matanya, akhirnya nggak terbendung. Dia nangis sambil manggil-manggil Tika. Pak Ahmad dan Desi hanya bisa menguatkan hati Bu Asih. Desi berkata, mungkin Tika ikut Mbok Mina dan Sarah ke musola. Pak Ahmad juga berpendapat demikian, meski sedikit sangsi. Karena biasanya kalau Sarah ngajak Tika kemanapun, Sarah selalu bilang ke Bu Asih. Akhirnya sambil menunggu Sarah, mereka duduk di ruang keluarga. Mereka berharap kalau Tika benar diajak Sarah ke musola. Melihat ibunya yang terus menangis, Desi berinisiatif untuk mengambilkan segelas air untuk ibunya. Dengan harapan agar Bu Asih sedikit tenang. Dia berjalan menuju dapur. Tiba-tiba, pintu kamar tamu perlahan terbuka. "Tika," kata Desi. Mendengar Desi berteriak menyebut nama Tika, Pak Ahmad dan Bu Asih langsung berlari menuju Desi.
Dan benar saja, itu adalah Tika. Berjalan keluar dari kamar tamu. Langsung saja Bu Asih memeluk Tika sambil menangis sejadinya. "Dari mana kamu, Dok?" tanya Bu Asih. Tika habis main sama teman Kak Sarah di kamar tamu, Bu. Terus Tika dikasih bunga melati. Jawab Tika sambil memberikan setangkai bunga melati ke Bu Asih. Dia bilang kalau Tika cantik seperti melati ini. Lanjut Tika. Mendengar penjelasan Tika, Pak Ahmad, Bu Asih, dan Desi terdiam. Mereka heran. Padahal jelas-jelas kamar tamu itu kosong. Karena tadi mereka sudah periksa. "Ini ada yang gak beres," kata Pak Ahmad perlahan. Mereka lalu membawa Tika ke teras rumah. Beberapa saat kemudian, barulah Sarah dan Mbok Minah datang. "Dia sudah berani mengganggu yang lain. Ini gak bisa dibiarkan," kata Mbok Minah yang nampak kesal. "Saya sudah telepon Soleh, Mbok. Kemungkinan besok baru nyampe," kata Pak Ahmad. Pak Soleh adalah adik Pak Ahmad. Dia adalah pembimbing di salah satu pondok pesantren. Karena letak pesantren Pak Soleh cukup jauh, jadi kemungkinan besok baru tiba. Dia menyarankan malam ini agar diadakan pengajian di rumah ini, kata Pak Ahmad. Mbok Minah langsung setuju dengan saran Pak Soleh. Dengan harapan, semoga nggak ada apa-apa sebelum Pak Soleh tiba. Semoga. Setelah itu Pak Ahmad dan yang lainnya bersiap untuk acara pengajian yang akan diadakan di rumah itu. Malam harinya, tampak ada beberapa warga mendatangi rumah Pak Ahmad. Mereka adalah anggota pengajian musola yang ada di sekitar situ. Malam ini juga Pak Ahmad dibantu oleh Mang Dadang. Dia adalah orang yang mengurus toko Pak Ahmad. Ya, bisa dibilang Mang Dadang ini orang kepercayaan Pak Ahmad di toko. Acara pengajian pun dimulai. Lantunan ayat-ayat Al-Quran mulai terdengar. Pengajian itu sempat terhenti beberapa menit karena tiba-tiba lampu padam. Anehnya, rumah warga di sekitar Pak Ahmad masih menyala. Jadi hanya rumah Pak Ahmad saja yang padam. Saat lampu padam, anggota pengajian di rumah Pak Ahmad hanya terdiam. Mereka saling pandang satu sama lain. Karena bersamaan dengan padamnya lampu, tercium juga bau bunga melati yang begitu menyengat. Tapi gak berapa lama lampu kembali menyala dan pengajian pun dimulai sampai selesai. "Dadang, malam ini kamu di sini saja ya, temani saya," kata Pak Ahmad. "Baik Pak," kata Mang Dadang. Jujur saja, Pak Ahmad nampak sedikit takut malam itu. Waktu sudah menunjukkan jam 2 malam. "Maaf Pak, Bu Asih memang suka nembang ya Pak?" tanya Mang Dadang. "Kadang sih." "Emang kenapa Dang?" jawab Pak Ahmad. "Gak Pak, kok malam-malam nembang? Apa Bu Asih gak bisa tidur ya Pak?" kata Mang Dadang. "Ada-ada saja kamu. Mana ada orang nembang dini hari gini," kata Pak Ahmad. Mereka coba memastikan lagi. Dan benar saja, itu suara wanita sedang nembang Jawa. Dan itu bukan suara Bu Asih. "Ini suaranya seperti gak jauh Dang," kata Pak Ahmad. "Biar saya periksa di halaman Pak,"
Bapak periksa di dalam, kata Mang Dadang. Pak Ahmad lalu mencari sumber suara itu di dalam rumah. Lama-lama suara itu semakin jelas. Benar aja, suara itu berasal dari kamar tamu. Pak Ahmad langsung membuka pintu kamar tamu. Dan lagi-lagi, ternyata kosong. Gak ada siapa-siapa di situ. Pak Ahmad sengaja berada di dalam agak lama, dengan harapan suara nembang itu akan terdengar lagi. Kaget Pak Ahmad mendengar suara ketukan, dan arahnya dari jendela. Pak Ahmad perlahan mendekati jendela. Kemudian Pak Ahmad mulai mengintip dari balik tirai. Dan ternyata itu Mang Dadang. Pak Ahmad lega melihat Mang Dadang. Mang Dadang memberitahu Pak Ahmad kalau di halaman itu aman, gak ada siapa-siapa. Pak Ahmad hanya mengangguk dan menutup kembali tirainya. Tiba-tiba, siapa kamu?" Pak Ahmad sontak menengok ke belakang. "Sarah, Desi," kata Pak Ahmad. "Siapa kamu?" kata Sarah nampak ketakutan. "Ini ayah." "Kalian kenapa, Nduk?" kata Pak Ahmad heran. "Desi pingsan." "Desi!" teriak Pak Ahmad. Mendengar suara ribut-ribut di dalam, Mang Dadang berlari ke dalam rumah. "Ada apa, Pak?" tanya Mang Dadang. "Saya nggak tahu, Dang. Tiba-tiba anak ini bertingkah aneh," jawab Pak Ahmad. Pak Ahmad lalu menggendong Desi menuju kamarnya. Sementara Sarah yang dari tadi cuma bengong, mulai dituntun Mang Dadang menuju ruang tengah. "Ada apa, Dang?" tanya Mbok Mina. "Gak tahu, Mbok. Tiba-tiba Neng Desi pingsan, dan Neng Sarah jadi bengong gini," jelas Mang Dadang. Mbok Mina lalu memberikan segelas air kepada Sarah dan mengusap wajah Sarah. Setelah diusap, seketika Sarah tersadar. "Mbok Minah," kata Sarah. Sarah lalu memeluk Mbok Minah dan menangis sejadinya. "Ada apa, Dok?" tanya Mbok Minah. Setelah lumayan tenang, Sarah lalu menceritakan semuanya. Awalnya, Sarah tertidur pulas. Lalu dia terbangun karena mendengar suara wanita sedang nembang Jawa. Tiba-tiba HP Sarah berbunyi. Itu adalah pesan masuk dari Desi. Desi bertanya, apakah Sarah mendengar suara wanita seperti sedang nembang? Dan ternyata bukan hanya Sarah, Desi juga mendengar. Lalu Desi mengajak Sarah untuk memeriksa dari mana suara itu berasal. Awalnya Sarah menolak. Lalu Desi memberitahu kalau Pak Ahmad dan Mang Dadang ada di luar. Akhirnya Sarah setuju-setuju aja, karena Sarah juga penasaran. Sarah lalu keluar kamar, dan di situ sudah ada Desi. Suara itu semakin jelas, dan arahnya dari kamar tamu. Mereka perlahan mendekat ke pintu kamar tamu dan membuka pintunya perlahan. Dan ternyata di situ ada Pak Ahmad, ayah mereka. Pak Ahmad nampak berdiri membelakangi mereka dan menghadap ke jendela. "Ayah," panggil Sarah. Tapi Pak Ahmad gak noleh sedikit pun. Pak
Pak Ahmad nampak memeriksa tirai jendela. Mungkin Pak Ahmad sedang memperbaiki tirai itu. Mereka lega karena itu adalah Pak Ahmad. Karena takut mengganggu, akhirnya Sarah dan Desi keluar dari kamar tamu. Mereka masih bingung, karena yang mereka dengar tadi di dalam kamar tamu itu suara wanita sedang nembang. Kenapa di dalam kamar tamu itu ada Pak Ahmad? Mereka coba berpikir positif. Mungkin suara nembang tadi berasal dari luar dan masuk ke dalam karena jendela kamar tamu dibuka oleh Pak Ahmad. Mungkin saja. Belum hilang rasa heran mereka. Tiba-tiba, dari arah dapur muncul sosok laki-laki yang sangat mereka kenal. Ya, Pak Ahmad muncul dari arah dapur. Pak Ahmad nampak berjalan sambil membawa cangkir, sepertinya berisi kopi. Sarah dan Desi gak bisa berkata-kata lagi. Mereka bingung sekali. Desi mulai menggenggam lengan Sarah dengan kuat saat melihat Pak Ahmad mulai mendekati mereka. Sarah, Desi, ada apa? Tanya Pak Ahmad. Sarah dan Desi langsung memeluk Pak Ahmad. Kemudian mereka memberitahu kalau di dalam kamar tamu ada orang yang menyerupai Pak Ahmad. Mereka lalu menarik tangan Pak Ahmad menuju kamar tamu. Perlahan Sarah membuka pintu kamar tamu. Dan sosok yang menyerupai Pak Ahmad itu masih ada. Posisinya nggak berubah. Masih menghadap jendela. Perlahan Sarah masuk, diikuti Desi dan Pak Ahmad. Desi terus menggenggam lengan Sarah dengan erat. Perlahan mereka mendekati sosok yang menyerupai Pak Ahmad itu. Siapa kamu? Tanya Sarah. Sosok itu perlahan menoleh ke arah mereka. Ternyata sosok itu juga Pak Ahmad. Ini gila, benar-benar gila. Bagaimana mungkin Pak Ahmad ada dua? Kok gue jadi ikut bingung ya? Tapi seperti itu ceritanya. Sarah, Desi, kata Pak Ahmad. Siapa kamu? Kata Sarah masih dengan pertanyaan yang sama. Ini ayah. Kalian kenapa, Nduk? Kata Pak Ahmad heran. Sarah dan Desi lalu menoleh ke belakang. Bener aja. Sosok Pak Ahmad yang muncul dari dapur itu udah gak ada. Hilang. Badan Sarah gemetar. Kepalanya terasa berat sekali. Tapi dia berusaha bertahan. Sementara itu, genggaman tangan Desi lambat laun mulai melemah. Dan akhirnya dia ambruk. Desi pingsan. Biar Neng Desi mbok yang temani di kamar, Pak, kata Mbok Mina. Iya, Mbok. Sarah, kamu tidur sama ibu dan Tika dulu ya, kata Pak Ahmad. Samar, terdengar azan subuh sudah berkumandang. Alhamdulillah sudah subuh, kata Mbok Mina. Mbok gak ke musola? Tanya Pak Ahmad. Gak, Pak. Nanti Mbok sholat di kamar Neng Desi saja, jawab Mbok Mina. Mbok Mina lalu menuntun Sarah ke kamar Bu Asih. Kemudian bergegas menuju kamar Desi. Di kamar, Desi sudah mulai sadar. Dia terlihat duduk di atas tempat tidurnya. Alhamdulillah, kata Mbok Minah sambil tersenyum. Mbok Minah lalu menyodorkan segelas air putih ke Desi.
"Mbok, Kak Sarah mana?" tanya Desi. "Neng Sarah nggak apa-apa. Sekarang dia ada di kamar Bu Asi," jawab Mbok Mina. Mendengar jawaban Mbok Mina, Desi kembali merebahkan badannya. Air mata nampak mengalir di pipinya. Mbok Mina yang melihat Desi meneteskan air mata, langsung mengusap pipi Desi dan membelai rambutnya. "Sudah subuh, Neng. Insya Allah gak ada apa-apa lagi," kata Mbok Mina. Oke teman-teman, sampai di sini ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe agar gak ketinggalan sama cerita yang lain. Terima kasih.